Selamat malam, Sir Gerson dan teman-teman. Saya Leon Edward Alfandi, mahasiswa Universitas Bunda Mulia, Prodi Ilmu Komunikasi semester 7. Nah, di sini gue mau bawa satu berita antik. Teori nanti belakangan aja. Ini yang mau gue bahas ini berita udah dari beberapa bulan lalu. Jadi di video yang udah kalian lihat dari judul, dari berita yang kalian udah tahu lah. Mau gue bawain yaitu soal tentang tindak pidana korupsi atau tipikor, yang aktornya adalah suaminya Sandra Dewi, yaitu Mas Harvey Muiz. Lalu ada Helena Lim, si Crazy Rich Pig, sama 14 tersangka lain yang sampai sekarang pun masih disidak sama Kejaksaan Agung. Oke, langsung aja gue masuk ke pembahasan soal kasus tipikor yang bener-bener gila ini. Karena yang tersandung di kasus ini tuh suaminya Mbak Sandra Dewi yang emang udah terkenal kaya banget tuh. Dia katanya punya pesawat jet yang katanya nilainya tuh 2 juta USD. Terus apalagi bininya kan baru beberapa bulan lalu tuh ulang tahun, dikasihnya Rolls Royce. Terus nah di sini sebenarnya tuh gue juga kurang terlalu banyak tahu ya sama berita ini, sama kasus ini. Mungkin bisa jadi memang kasus ini tuh agak tertutup sama media awalnya, agak di cover. Karena memang di berita itu pas muncul langsung meledak gitu aja. Tiba-tiba ada video Harvey Muiz yang lagi di Kejaksaan Agung. Di sana itu dia bisa kita lihat dia udah pakai rompi pitsus, pidana khusus. Terus dia juga udah diborgol sama petugas Kejagung, Kejaksaan Agung. Jadi intinya waktu video Kejagung ini naik ke permukaan itu, si Harvey Muiz sendiri itu udah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan timah TBK di tahun 2015 sampai tahun 2022. Nah, total kerugian negara dari kasus ini angkanya juga nggak main-main dan bisa dibilang sangat-sangat fantastis, yang perkiraannya itu sampai 271 triliun rupiah. Lu bayangin kalau beli Land Cruiser, kebeli berapa itu? Nah, lanjut. Tapi gimana sih bisa sampai 271 triliun? Di sini akan gue coba jabarin dari latar belakang si Harvey-nya dulu. Yang sekarang tuh kira-kira berusia 38 tahun. Ini kan memang udah terkenal tuh kaya banget. Dan dia itu memang cukup mempunyai banyak bisnis. Dari sektor tambang batu bara. Dari mulai PT Multi Harapan Utama, terus dia punya saham di beberapa perusahaan tambang seperti PT Refine Bangka Tin, yaitu RBT, sebagai presiden komisaris, dan juga dia punya saham di beberapa perusahaan seperti PT Sariwiguna, Bina Sentosa, terus ada PT Stanindo Indi Perkasa, lalu ada CV Venus Indi Perkasa, dan juga PT Tinindo Internusa. Banyak juga ya. Nah, kan dia ini adalah perwakilan dari PT Refine Bangka Tin, atau yang bakal gue sebut RBT nanti ke depannya ya. Dari keterangan Direktur Penyidikan kasus ini, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan, Pak Agung Kuntadi, peran Harvey di kasus ini tuh sebagai menghubungi Direktur Utama PT Timah TBK di tahun 2018, yang waktu itu dijabat oleh Pak Mokhtar Riza Falevi Tabrani. Dan dari keterangan Bapak Jaksa Agung Kuntadi dijelaskan kalau Harvey itu terlibat di sana sebagai perpanjangan tangan atau sebagai wakil perusahaan tadi, yang dimana dia itu minta Pak Riza sebagai dirut PT Timah TBK buat mengakomodasi kegiatan tambang timah liar yang ada di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah, karena memang ternyata di daerah izin tambang itu ada banyak banget tambang ilegal yang beroperasi. Dan setelah beberapa kali meeting antara Harvey dan Riza, akhirnya terjadilah sebuah kesepakatan sewa menyewa alat processing smelter peleburan timah, yang dimana Harvey sendiri juga memastikan atau mengkondisikan supaya smelter tersebut yang udah gue sebut sebelumnya itu perusahaan-perusahaan yang sewa menyewanya. Nah, tapi sebelum ngelanjutin kasusnya, di sini gue coba jelasin dulu kenapa pertemuannya Harvey sama mantan dirut PT Timah TBK itu bisa kejadian di tahun 2018. Nah, jadi di 2018 itu ada tersangkanya, ada ALW, MRPT, dan EE yang gue singkat.
Awalnya sadar kalau pasokan timah dari PT Timah itu lebih sedikit dari smelter-smelter swasta lainnya yang ada di daerah Bangka Belitung. Yang alasannya itu karena yang tadi gue bilang, banyak banget penambang liar yang beroperasi di wilayah IUP PT Timah. Dan sebagai perwakilan dari PT Timah Tbk, tersangka ALW, MRPT, dan juga Pak EE ini bukannya menindak kompetitor yang bukan tambang di daerah izin tambang mereka, mereka malah nawarin kerjasama dengan perjanjian sewa menyewa sama para tambang ilegal ini. Yang dimana perusahaan-perusahaan swasta selain PT Timah itu ya diwakilin sama Harvey tadi. Jadi nangkep kan intinya, mereka itu kekurangan pasokan timah. Terus bukannya nindak para penambang ilegal, tapi mereka malah bikin kerjasama seolah-olah mereka itu sewa menyewa alat smelter. Yang padahal uang keluar masuk dari perjanjian sewa menyewa itu adalah hasil dari pembelian timah ilegal yang dibeli PT Timah dengan harga di atas rata-rata. Jadi gitu intinya. Nah, dan kalau kita mau masuk bagian kenapa Helena Lim itu bisa kena di kasus ini, kalian juga harus tahu kalau dari keterangannya Jaksa Agung Kun tadi, Harvey itu diduga sempat menginstruksikan kepada para pemilik smelter buat ngeluarin sebagian keuntungan mereka. Yang duitnya itu bukan loan, dimakan sendiri, dan juga dibagi-bagiin ke tersangka yang lain yang udah ditahan, juga sama Kejaksaan Agung beberapa saat sebelumnya. Dan kalau yang sebelumnya itu mereka pakai perjanjian sewa menyewa alat tambang, yang kali ini tuh Harvey minta para pemilik smelter buat ngeluarin dana buat corporate social responsibility alias CSR, atau gampangnya itu pendanaan sosial buat masyarakat atau lingkungan sekitar lah. Dan pada pendanaan CSR ini diminta Harvey buat didistribusikan melalui PT QSA, yang manajer marketingnya itu adalah si Crazy Rich Pig Helena Lim. Dan dari yang katanya dananya untuk CSR, pada kenyataannya Kejagung ngasih keterangan kalau uang yang diterima mereka itu dipakai buat kepentingan pribadi, yang dimana Helena Lim itu sendiri juga udah digeledah rumahnya, yang di sana itu ada barang bukti berupa uang cash 10 miliar rupiah dan juga uang dolar Singapura sebesar 2 juta dolar atau sekitar 20 miliar lebih. Dan sebagian hasil korupsinya itu dijadiin buat modal perusahaan money changernya cuy. Si Helena Lim ini jadi ada 100 ribu lembar uang, 100 ribu rupiah. Lu bisa bayangin, gue sih kebetulan nggak bisa bayangin ya itu berapa. Tapi lanjut lagi, sebenarnya uang korupsi itu belum final. Beberapa karena memang masih ditelusuri lebih lanjut. Tapi kerugian negara yang sempet gua singgung di awal itu, perkiranya memang di sekitar 271 triliun. Berdasarkan ahli lingkungan, Bapak Bambang Hero Saharjo, jadi bukan korupsinya yang 271 triliun, tapi kerugian negaranya. Yang kerugian itu mencangkup dari kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan juga biaya pemulihannya. Yang dimana kerugian-kerugian yang barusan gue sebutin itu juga mencangkup dari kawasan hutan dan non-hutan yang bisa lu lihat sendiri itu nih detailnya gimana. Dan memang kerugian negara ini tuh bener-bener gede banget, pakai banget sampai belibet. Harvey sendiri juga dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jangto Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tipikor atau tindak pidana korupsi. Dan ke-15 tersangka lain juga masih sama-sama ada di rumah tahanan negara Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari dari tanggal 27 Maret sampai 15 April 2024. Yang mereka itu ada di sana buat dimintai keterangan secara intensif. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Bapak Ketut Sumedana, juga bilang ke masyarakat buat tetap tenang. Karena Kejagung juga lagi terus menelusuri kasus ini. Karena pas diwawancara sama Kompas TV, beliau bilang kalau nggak menutup kemungkinan tersangka itu akan bertambah. Katanya ada backingan para tersangka atau cukongnya yang terlibat di kasus ini. Yang ternyata si backingannya ini yang jadi official benefit atau penerima manfaat yang sesungguhnya. Yang nama terduga itu inisial RBS yang katanya udah kabur ke luar negeri. Tapi ternyata udah sempat diperiksa di tanggal 1 April oleh Kejagung kemarin. Di pemeriksaannya di Kejagung kemarin, RBS ini didampingin sama 2 kuasa hukum dia.
Dan pemeriksaannya itu berlangsung sekitar 13 jam. Jadi emang cukup lama dan selesai itu di sekitar jam 10. Waktu dia keluar dari Kejagung, belum ada bukti yang cukup kalau dia itu terlibat dan jadi official benefit dalam kasus korupsi timah ini. Jadi memang belum ada proses penahanan ke pihak RBS ini, walaupun disebut kalau dia itu pemilik PT Refine Bangkatin atau RBT. Jadi kita tunggu aja hasil dari pekerjaan bapak-bapak yang ada di Kejagung, karena para tersangka kasus ini juga bisa dibilang wajib ngebuka kasusnya, seperti yang ada di pasal 4 ayat 5 Undang-Undang 8 tahun 2010 soal TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Karena bahkan di kasus ini saksi yang udah terlibat itu sampai ke 148 orang. Dan seperti yang Pak Ketut bilang, tadi kasus ini juga nggak menutup kemungkinan bisa bertambah tuh tersangkanya. Dan untuk penyitaan harta Harvey sendiri, di hari Senin tanggal 1 April kemarin, Kejagung juga udah menggeledah rumah Sandra Dewi dan meminta total uang sebesar 72 miliar. Logam mulia, lalu mobil Mini Cooper, mobil Rolls Royce, dan juga beberapa jam tangan mewah yang belum bisa disebutkan jenis dan tipenya apa aja. Sedangkan untuk jet pribadinya, Kejagung masih mendata keseluruhan aset Harvey, termasuk yang ada di luar negeri juga. Jadi memang belum. Selain daripada penyitaan tadi, ternyata Kejagung juga udah ngelakuin pemblokiran ke rekening bank atas nama Harvey Muiz sejak lama. Bahkan sebelum Harvey jadi tersangka, di penggeledahan Kejagung kali ini juga nggak terlihat ada sosok Sandra Dewi di rumahnya. Dan yang ngedampingin Kejagung di rumahnya itu cuma ada ketua RT setempat dan asistennya Sandra Dewi. Dan berita terakhir di hari Rabu tanggal 3 April, juga kabarnya Helena Lim sudah disangkakan sebagai dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Karena ya itu duit 271 triliun itu mah udah kagak kebayang lagi cuy. Karena lagi rame juga kan pada ngomongin kalau lu nabung sehari 1 miliar aja, lu baru bisa 700 tahun lebih kekumpulnya. Jadi lu bayangin aja itu duit bisa dipakai buat apaan. Udah kayak yang gue bilang tadi, beli Land Cruiser berapa biji. Udah gitu ratusan karyawan tambang ilegalnya kan juga sekarang jadi harus terpaksa dirumahkan karena smelter-smelter itu kan udah pada ditutup sekarang. Nah, sekarang gue mau langsung bahas ke teorinya aja yang bisa gue sangkutkan ke kasusnya ini. Di sini gue pakai teori kontrol sosial. Penulisnya itu ada Laub sama ada Sampson. Di tahun 2020, buku Resistance from Crime: New Advance in Theory and Research. Oke, penjelasan teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial berfokus pada bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi individu untuk mematuhi norma dan hukum dalam masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa makin kuat ikatan sosial seseorang dengan institusi sosial, kayak keluarga, pendidikan, dan pekerjaan, makin kecil kemungkinan mereka untuk melakukan tindakan deviant termasuk korupsi. Nah, ada beberapa komponen dari teori tersebut, yaitu satu, ikatan emosional. Sejauh mana seseorang merasa terikat dengan orang lain dalam komunitas. Lalu ada komitmen, seberapa besar seseorang berinvestasi pada norma dan nilai yang diakui oleh masyarakat. Lalu ketiga, keterlibatan mereka, seberapa aktif seseorang tersebut terlibat dalam kegiatan yang diakui secara sosial. Lalu keempat, percaya diri dalam identitas. Seberapa besar individu mereka merasa identitas sosialnya berkontribusi pada kepatuhan terhadap norma. Lalu, kalau bisa gue kaitkan dengan kasus korupsi timah si Mas Harvey Muiz, menggunakan teori kontrol sosial menurut Laub dan Sampson, analisa faktor-faktor sosial mempengaruhi keputusan Harvey Muiz untuk melakukan keterlibatan dalam korupsi. Yaitu satu, ikatan sosialnya lemah. Mungkin si pelaku kurang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan komunitasnya atau institusi lain yang seharusnya bisa mengawasinya. Ketika komunitas tidak memantau, kemungkinan untuk melakukan tindakan korupsi itu bisa meningkat. Lalu kedua, kurangnya komitmen pada norma. Kalau lu perhatiin, bisa jadi Harvey Muiz merasa bahwa norma tentang integritas dan etika di dunia bisnis itu kurang dihargai di sekitarnya. Nah, jadi hal ini tuh bisa mempengaruhi keputusan dia untuk tidak mematuhi hukum. Lalu ketiga, keterlibatan dalam kegiatan beresiko. Keterlibatan Harvey dalam kegiatan bisnis ini tuh yang beresiko, terutama yang terkait dengan korupsi, bisa jadi mengindikasikan bahwa dia lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan yang mendukung perilaku ilegal.
Nah, kalau menurut gua sendiri, kasus korupsi ini maupun apapun di luar di 271T ini, keadilan sosialnya nggak akan ada selesainya. Kenapa? Karena hukum kita di Indonesia ini tuh kurang tegas. Jadi ya, banyaklah pejabat yang menurut gua itu ya akan semena-mena dengan rakyat kecil. Jadi keadilan sosial di Indonesia itu tidak akan pernah ditegakkan. Kecuali hukumnya dibenerin, terus hukumnya lebih tegas, memberikan hukum yang bisa dibilang sesuai lah dengan perilaku, bukan perilaku sih, pelaku kejahatannya. Oke, mungkin sekian dari saya, Leon Edward Alfandi. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam.